Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal bongkar gimana ceritanya sebuah perusahaan, ingat ya, perusahaan bukan negara, bisa menaklukkan Nusantara dan gimana perlawanan terhadapnya masih punya gaung sampai hari ini. Gimana kalau saya bilang perusahaan paling bernilai sepanjang sejarah yang kalau dihitung-hitung kekayaannya itu bikin raksasa teknologi zaman sekarang kelihatan kecil? Itu bukan perusahaan teknologi, tapi sebuah monopoli rempah-rempah yang umurnya udah 400 tahun. Sebuah perusahaan yang punya tentara sendiri, bisa cetak uang sendiri, bahkan bisa menyatakan perang. Nah, inilah kisah dari Verenigde Oost-Indische Compagnie, atau yang kita kenal sebagai VOC. Tapi sebelum kita bahas VOC lebih dalam, penting banget buat kita mundur sedikit dan lihat panggungnya. Jauh sebelum kapal-kapal Eropa datang, Nusantara ini udah jadi pusat denyut nadi perdagangan dunia yang luar biasa sibuk. Jadi, bayangin ya, dari abad ke-7, Sriwijaya itu udah jadi penguasa lautan. Terus, masuk abad ke-13, pedagang-pedagang muslim datang dan bikin jaringan ini makin kaya. Bukan cuma soal barang, tapi juga soal keyakinan. Ini adalah dunia yang udah super terkoneksi. Lalu, di tahun 1602, datanglah VOC dengan satu tujuan, merombak total peta perdagangan ini sesuai kemauan mereka. Jadi, apa sih sebenarnya yang bikin VOC ini begitu powerful? Kekuatan mereka yang gila-gilaan itu sumbernya bukan cuma dari kapal atau senjata loh, tapi dari selembar kertas. Kuncinya ada di satu kata, oktroi, atau piagam. Ini tuh dokumen yang radikal banget pada masanya. Isinya ngasih VOC hak-hak yang setara dengan negara. Coba deh bayangin, sebuah perusahaan bisa punya tentara, bisa menyatakan perang, bisa bikin benteng, bisa cetak duit sendiri. Ini bukan lagi sekedar bisnis, ini udah jadi negara korporat. Nah, karena itulah VOC sering banget disebut sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia. Ini tuh cetak birunya, blueprintnya kapitalisme korporat, kekuatan bisnis yang di-backup penuh sama kekuatan militer dan politik sebuah negara. Sebuah model yang, jujur aja, mengubah dunia selamanya. Oke, jadi mereka punya kekuatan super. Terus gimana cara mereka pakainya? Ambisi mereka buat menguasai rempah-rempah yang waktu itu harganya setara emas dicapai lewat 3 metode yang sistematis dan brutal. Alat pertama mereka namanya ekstirpati. Logikanya tuh simpel tapi kejam. Kalau nggak bisa menguasai semua pohon rempah, ya udah, hancurkan aja pohon-pohon yang ada di luar jangkauan kita. Pasukan VOC itu secara rutin menebangi kebun cengkeh dan pala di pulau-pulau tetangga biar cuma mereka satu-satunya pemasok. Ini namanya menciptakan kelangkaan buatan biar harga tetap melambung tinggi. Selanjutnya, buat memastikan monopoli ini jalan, mereka pakai yang namanya Hongitochten. Ini bukan patroli biasa ya. Armada kapal perang kecil ini tugasnya jadi alat teror. Mereka keliling buat nyebarin rasa takut, menghukum siapa aja yang berani dagang di luar jalur VOC. Hukumannya? Bisa bakar desa, bisa hancurin perahu. Pokoknya tujuannya cuma satu, bikin semua orang patuh karena takut. Dan yang terakhir, senjata politik andalan mereka, divide et impera, alias politik adu domba. VOC itu jago banget memanfaatkan persaingan antar kerajaan lokal. Mereka bakal dukung satu sultan buat ngelawan sultan lain. Imbalannya? Tentu aja, kontrak monopoli dagang yang eksklusif. Ini cara paling cerdas buat memastikan nggak ada satupun kekuatan lokal yang cukup besar buat bersatu dan melawan mereka. Dan ya, semua strategi ini berhasil banget. VOC jadi kaya raya dan super kuat. Tapi keberhasilan ini punya dua sisi koin yang beda banget, tergantung kita lihatnya dari mana. Hasilnya, dua dunia yang kontras banget. Di Eropa, keuntungan dari rempah-rempah ini memicu zaman keemasan. Amsterdam jadi pusat keuangan dunia, mendanai kemajuan sains dan seni. Sementara itu, di Nusantara, ceritanya beda 180 derajat. Jaringan dagang yang udah ada ratusan tahun hancur lebur, petani jadi miskin, dan kedaulatan politik hilang. Kekayaan satu benua dibangun di atas puing-puing benua lainnya. Kalau kita mau tahu harga sebenarnya dari monopoli ini, lihat aja angka ini, 90%. Itu bukan angka statistik biasa, itu nyawa. Itulah kira-kira populasi kepulauan Banda yang musnah, dibantai atau diasingkan oleh VOC hanya dalam 1 tahun. Tujuannya? Biar bisa menguasai pala sepenuhnya. Ini bukan lagi soal dagang, ini pembantaian. Tentu aja penindasan selama ratusan tahun ini nggak mungkin dibiarin gitu aja. Perlawanan pasti muncul.
Dan puncaknya adalah salah satu perang kolonial terbesar dan paling berdarah dalam sejarah, Perang Jawa. Dan di pusat perlawanan ini ada satu nama besar, Pangeran Diponegoro. Dari kutipannya aja kita bisa lihat nih, misinya itu besar banget. Dia nggak cuma melawan penindasan ekonomi, tapi juga berjuang sebagai Ratu Islam Tanah Jawa, menyatukan rakyat buat memulihkan keadilan dan martabat. Dampak perang ini dahsyat. Sekitar 200.000 orang Jawa jadi korban jiwa. Perlawanannya begitu sengit sampai-sampai hampir bikin pemerintah kolonial Belanda bangkrut. Ini bukti nyata seberapa besar dan dalamnya perlawanan rakyat terhadap sistem yang menindas mereka. Terus gimana caranya Diponegoro bisa melawan kekuatan militer Eropa yang jauh lebih canggih? Kuncinya ada di taktiknya, perang gerilya. Dia pinter banget, dia menghindari pertempuran terbuka yang dia tahu pasti kalah. Sebaliknya, pasukannya memanfaatkan medan, hutan, gunung, dan yang paling penting, mereka dapat dukungan penuh dari rakyat. Rakyatlah yang jadi sumber logistik, intelligence, dan tempat berlindung mereka. Dan disinilah warisan Diponegoro terasa banget sampai sekarang. Strategi perlawanan total yang melibatkan seluruh rakyat ini jadi dasar dari doktrin pertahanan nasional Indonesia modern, yang kita kenal sebagai Sistem Pertahanan Rakyat Semesta atau Sihang Kamerata. Jadi, perjuangan di abad ke-19 itu secara langsung membentuk cara Indonesia melihat pertahanan negaranya hari ini. Keren banget kan? Jadi, kisah VOC ini kayak cermin dari masa lalu yang relevan banget buat kita sekarang. Ini bikin kita mikir, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari sejarah tentang kekuatan korporasi yang nyaris kayak negara, dan gimana semangat perlawanan dari masa lalu bisa jadi inspirasi buat kita hari ini. Ceritanya mungkin udah ratusan tahun, tapi pertanyaannya masih relevan banget sampai detik ini.